Maka Maulana Sa'ad itu pesan, tunaikan hak dakwah, tunaikan hak ibadah. Begitu juga sahabat, ibadah kuat mereka. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Allah cerita mengenai kehidupan sahabat yang menceritakan Allah sendiri. Malam sedikit tidur, tahajud, tetapi menjelang subuh wahum yastaghfirun, istighfar. Sudah malam itu capek tahajud, akhir malam istighfar, merasa belum cukup tahajudnya itu. Bukan malam tahajud, sebagian subuh tidur, tidak begitu. Ya. Itu sahabat Temboro lah itu. Ya. Itu semulaikan kata para ulama itu. Ini bukan nyindir loh ini. Ini bukan nyindir, ini ceritanya para ulama. Orang itu kalau ibadah malam itu betul-betul dinikmati, khusyuk, itu nanti pagi itu nggak ngantuk. Pagi itu nggak ngantuk. Katanya begitu. Betul apa tidak? Coba kamu coba aja. Itu kok malam tahajud terus akhirnya jadi ngantuk, itu tandanya belum menikmati tahajudnya. Tahajudnya itu masih jajalan. Dipaksa-paksa tahajud. Akhirnya duduk sambil ngantuk, berdiri sambil ngantuk. Subuh terus diteruskan ngantuknya. Nah. Tapi kalau orang itu tahajud itu betul-betul dinikmati, itu akan ada kesegaran. Nah. Sehingga pagi itu nggak ngantuk. Itu kata para ulama. Ya itulah nyatanya para sahabat, diceritakan nah itu sahabat. Malam-malam sedikit tidur. Habis subuh mereka menangis bergetar-getar kayak disengat ular. Orang disengat ular itu gimana? Gemeter gitu. Nah ini para sahabat itu habis subuh itu menangis kayak disengat ular. Padahal malam sedikit tidur, bukan terus habis subuh apa malah menyengat juga disengat sini. Seperti ular mau menyengat orang. Jadi semulaikan Allah SWT, amal-amal yang firodi kita harus kita jaga betul, man. Tahajudnya, zikir pagi petangnya, baca Qur'annya. Nanti dakwah kita ini akan ada kekuatan. Itu orang-orang dakwah yang makbul. Dimulai dari para sahabat itu orang infirodinya kuat semua. Amal infirodinya kuat. Termasuk yang terakhir ini Syekh Muhammad Ilyas rahimahullah, Syekh Amul Hasan rahimahullah. Orang amal infirodinya kuat. Baca Qur'annya itu istiqomah. Selagi masih melek zikir aja jenis Syekh Amil. Enggak pernah lepas dari zikir. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyani, adalah Rasulullah itu zikir setiap saat. Jadi kalau kita ini lalai tidak mengingati Allah, bagaimana kita ini akan mengingatkan orang kepada Allah? Nyata sebenarnya kan kita sendiri itu lupa, bagaimana mau mengingatkan orang? Maka jaga zikirnya. Hati kita dipenuhi dengan dunia, kebanggaan dunia, cita-cita dunia. Bagaimana ngajak orang ke akhirat? Maka tanamkan keyakinan pada negeri akhirat, cita-cita akhirat, kemuliaan akhirat, kenikmatan akhirat, sehingga hati kita ini rindu pada negeri akhirat. Itulah dai yang sukses
tambah hari tambah rindu kepada negeri akhirat. Rasulullah itu mulai kan setelah orang-orang Jazirah Arab pada masuk Islam, raja-raja sudah tunduk. Beliau tidak terkesan terus betah di dunia, tidak. Allahumma rafiqal a'la, ya Allah susulkanlah aku dengan teman-temanku yang mulia di surga. Ya. Itu tandanya orang kerja agama itu makbul itu. Tambah hari tambah rindu pengen ke akhirat. Nah, itu tandanya kerjanya makbul. Tambah hari tambah bergantung pada Allah. Tambah hari tambah sayang pada umat. Itu tandanya orang itu cara nyambut gawe mana yang hasilnya. Tambah hari tambah yakin pada Allah, tambah bergantung pada Allah, tambah hari tambah sayang pada umat, tambah hari tambah rindu negeri akhirat. Tambah hari tambah tawadhu, merasa nggak punya kerja apa-apa. Menafikan dirinya. Kalau orang itu kerja terus merasa saya sudah banyak jasa kepada umat, banyak jasa ini tandanya kerjanya nggak makbul. Kata para ulama, kalau kerja kamu itu makbul, maka kerja kamu itu akan diangkat ke langit. Tandanya kerja kamu sudah diangkat di langit, kamu sudah merasa nggak punya kerja. Tapi kalau kamu merasa saya sudah berjasa ini, berjasa itu, berjasa ini tandanya kerja kamu belum diangkat ke langit katanya. Maka para sahabat berjuang habis-habisan di Badar, maka dikasih nasihat, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang membunuh orang-orang kafir, itu Allah yang bunuh. Bukan kamu yang melempar, Allah yang melempar. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Cuman kamu itu digunakan oleh Allah di Badar. Kamu itu di Badar itu enggak ikut apa-apa. Digunakan oleh Allah di Badar. Nah kita itu begitu juga, mereka. Dakwah jangan merasa berjasa apa-apa. Saya ini digunakan oleh Allah dalam dakwah. Allah yang berjasa, saya enggak punya jasa apa-apa. Itu baru benar. Tapi kalau dakwah itu kita ini ada pikiran, nek gak ning dakwah ora mlaku dakwahi. Nek gak ning aku. Dakwah kalau nggak ada saya, gimana bisa jalan? Loh, keliru. Dulu itu nggak ada kamu, dakwah malah maju zaman Rasulullah itu. Setelah ada kamu ini malah merosot kelihatannya. Ini kamu bikin merosot. Jadi jangan begitu. Ya. Dakwah lo nggak ada saya nanti merosot, bukan. Yang merosot kamu bukan dakwah. Itu namanya itu salah paham. Jadi bukan kita yang berjasa, Allah yang berjasa. Bukan kita yang berjasa, Allah yang berjasa. Bukan Allah berhajat pada kita berhajat pada Allah. Bukan agama berhajat pada kita berhajat pada agama. Itu tandanya orang itu makbul. Sehingga dia di dakwah berjuang sebagai hamba, ya. Sebagai hamba nggak punya apa-apa. Semua milik Allah, semua karunia Allah. Insyaallah kan. Nah, kalau kita ini merasa dakwah itu karunia Allah pada kita, akhirnya apa? Syukur. Kalau syukur, akhirnya oleh Allah ditambah lagi, digunakan lagi. Dakwah itu dengan syukur, jangan dakwah itu dengan ngersulo. Dakwah itu dengan merasa berat, syukur. Jika pekerjaan gede kok malah ngersulo. Orang kampung diangkat jadi presiden,
marah. Saya kok diangkat jadi presiden, dan nanti sawah saya bagaimana? Nanti rumah saya terus siapa yang ngurus kalau saya jadi presiden? Loh, desa. Kalau kamu jadi presiden nanti akan terselesaikan semua urusan-urusan kamu itu karena kamu dapat pangkat tinggi. Ini orang dunia. Begitu juga orang ahluddin. Kalau saya pegang ini usaha agama, maka nanti dunia saya akan diberkati oleh Allah, dimudahkan oleh Allah. Insyaallah mulai. Dunia dimudahkan oleh Allah itu bukan maknanya itu duit oke begitu, bukan mesti begitu. Itu pikirannya orang yang dangkal. Allah akan mudahkan dunia kamu. Itu bukan berarti terus duit oke, beras oke, bukan begitu. Allah memudahkan, begitu juga bisa. Ada juga sahabat-sahabat yang kemudian oleh Allah kasih rezeki mudah, uang datang dari segala arah juga ada. Ada yang rezekinya itu dikit, tetapi Allah kasih hati itu tabah, hatinya sabar, hatinya tenang. Allah menyelesaikan masalah kadang-kadang macam-macam. Siti Fatimah radhiyallahu taala anha menaikkan sakit, maka beliau bilang sama suaminya Sayyidina Ali, saya kok pengen delima ya, belikan delima saya. Nah, Sayyidina Ali cuman punya uang sedikit, cukup untuk beli satu delima. Dia pergi ke pasar beli delima. Tapi dalam tengah perjalanan ada pengemis yang kelihatannya kelaparan. Wah, gimana ya? Saya kasihkan pengemis apa saya bawa pulang ini? Akhirnya beliau ngambil keputusan, udah saya kasihkan pengemis saja, semoga nanti Allah tolong saya, tolong istri saya, sebab sedekah saya ini. Kasihkan pengemis itu, kemudian dia pulang. Sampai pulang itu Siti Fatimah itu bilang sama Siti Ali, nggak usah beli delima ya, saya kelihatannya sekarang kok nggak ada keinginan lagi untuk makan delima, nggak usah beli ya, nggak usah beli. Ya, sudah diberikan orang ya. Jadi Allah tuh menyelesaikan masalah dengan cara tahu-tahu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha itu tidak ingin sudah selesai masalah atau dunia itu kalau tidak ingin. Dunia itu selesainya dengan satu kalimat aja, tidak ingin. Tapi kalau ingin justru jadi masalah. Udah melihat temannya punya mobil, alah saya nggak ingin kok. Temannya makan sate gulai, saya nggak seneng kok, saya seneng tewel kok. Nggak selesai masalah. Masalah dunia itu selesai dengan satu kalimat, tidak pengen. Ya, kadang-kadang Allah itu memudahkan orang itu dengan Allah kasih tidak pengen tadi itu. Ayo selesai masalah. Kadang-kadang Allah menyelesaikan masalah itu dengan dikasih juga bisa saja. Allah berkuasa buat apa saja. Ada orang itu tokonya satu semalekan, kata Maulana Umar, nggak dia dakwah sibuk dalam agama. So sibuk dalam agama, tahu-tahu tokonya jadi 10. Maka dia alhamdulillah ini barokah. Tokonya jadi 10. Ada orang itu tokonya asalnya 10. Setelah sibuk dalam agama, tahu-tahu bangkrut semua, tinggal 1, yang 9 hilang. Setelah tokonya tinggal 1, dia alhamdulillah, itu toko saya yang 9 itu memang dulu banyak haramnya itu. Allah bersihkan saya ini, alhamdulillah. Jadi yang tokonya tambah banyak ya alhamdulillah,
yang tokonya tinggal satu ya alhamdulillah. Ini alhamdulillah ini yang mahal mereka. Bagaimana orang itu dikasih kefahaman. Kasih kefahaman. Tapi kalau orang nggak dikasih kefahaman, tokonya banyak. Loh kok cuma 10, kurang ini harus 20 ini. Ya. Rezekinya berkurang, ngamuk. Wah, gara-gara dakwah ini bangkrut saya. Ya. Ini orang nggak dikasih paham oleh Allah SWT. Ya Allah kasih paham, apapun yang terjadi alhamdulillah aja. Dikasih sakit, alhamdulillah. Saya ini kalau terlalu sehat ini, terlalu kerasan di dunia ini nggak mikir akhirat. Dikasih sehat, oh alhamdulillah bisa takaza ini. Ya ini kefahaman ini yang mahal, ini masuk bagian dari hidayah. Apapun yang terjadi, seneng aja, syukur aja. Ajibun amrul mu'min inna amrahu kullahu khair, kata Nabi. Aneh orang iman itu, apapun keadaannya baik. Kalau dapat kesulitan sabar, baik. Dapat kemudahan syukur, baik. Baik tok saja. Ini diantara Allah, diantara karunia Allah yang Allah berikan pada orang iman itu, keadaan apa saja itu enggak masalah. Miskin enggak masalah, kaya enggak masalah, sehat enggak masalah. Kalau datang sehat, oh ini hari syukur ini. Datang sakit, oh ini hari sabar ini. Enggak masalah tuh. Ada kemudian, ada kemudahan, oh sudah saya siapkan ini. Kata Sayyidina Umar, saya itu hidup ini enggak ada masalah. Kalau ada kesulitan sudah saya siapkan sabar. Kalau ada kemudian sudah saya siapkan syukur. Ini kedua-duanya ini adalah kendaraan menuju surga, kata beliau ini. Kalau ada kesulitan saya sudah siap kendaraan namanya syukur, namanya sabar. Ini ke surga juga. Kalau ada kemudahan syukur, ke surga juga. Maka ada orang itu sangat cantik sekali, kawin dengan orang yang sangat jelek sekali. Ketika baru malam pertama ketemu, suaminya ini alhamdulillah, nah, melihat istrinya cantik sekali. Istrinya melihat suaminya itu, alhamdulillah katanya dia. Maka suaminya heran, kamu alhamdulillah kenapa? Insya Allah ke surga semua katanya. Kok ke surga semua? Nah, kamu tuh dapat istri seperti saya, syukur ya, masuk surga. Saya dapat suami seperti kamu ini ya, sabar ya, saya dapat masuk surga, nggak apa-apa dah. Ya. Jadi perkara itu kalau sudah dihadapi dengan syukur dan sabar, serampung kabeh. Ya. Tapi kalau kita ini tidak punya syukur sabar, wes semua jadi masalah. Makanya dalam Quran itu dikatakan inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Yang bisa paham Quran itu hanya orang-orang yang punya sabar dan syukur. Yang paham Quran itu, syaratnya paham Quran itu bukan hanya tahu bahasa Arab, otaknya cerdas, belajar di pesantren, bukan hanya itu saja. Kalau tidak ada sabar dan syukur, nggak akan paham. Inna fi dzalika laayat likulli sabbarin syakur. Karena orang itu kalau tidak ada sabar dan syukur ini, menghadapi apa saja masalah, emosi, bingung karo awake dhewe, gak sempat mikir. Nah, neng kesenengan yo bingung karo kesenengane, piye dhek paham agama. Nek ning kesusahan ya bingung karo kesusahane, ya gak paham agama akhirnya. Maka yang bisa paham Quran itu orang yang sabar, banyak sabar, dan orang yang banyak syukur.
Dalam dakwah perlu banyak sabar, banyak syukur, dalam urusan apa saja. Baru kita kasih paham oleh Allah. Insyaallah malaikat. Yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, belajar sabar, belajar syukur, belajar dakwah, belajar amal. Mau keluar 4 bulan, 40 hari, tamu masa, silakan beri ke selatan. Monggo.